Roma lolos. Badan Kontrol Keuangan Klub UEFA telah mengumumkan serangkaian keputusan terkait klub-klub yang diawasi sehubungan dengan Financial Fair Play di musim 2022/23. Roma juga termasuk di antara tim-tim tersebut. Klub yang bermarkas di Trigoria itu telah mencapai semua tujuan yang ditetapkan untuk tahun keuangan 2022 dan akan tetap di bawah pengawasan sesuai dengan kesepakatan penyelesaian musim ini. Tito telah menyusun daftar jual. Untuk mewujudkan permintaan MOU yaitu Scamacca atau Morata, Tito berencana menjual beberapa pemain seperti Ibanez, Karsdorp, Celik, Spinazzola untuk membiayai mereka. Bahkan Tito siap mengorbankan Belotti Solbakken dengan total pendapatan 18-20 juta, nantinya bisa mendatangkan pemain yang menurutnya cocok untuk Roma. Bologna serius ingin membawa Solbakken. Bologna sudah mengadakan pertemuan dengan agen pemain, pembelian terpisah dari masa depan Orsolini. Menurut laporan dari L'Equipe, Roma dan Lazio bersaing untuk mendapatkan Georges Mikautas. Metz meminta 20 juta untuk membiarkan Mikautas pergi. Ini alasan Christensen gabung Roma. Rasmus Christensen. Saya sangat bersemangat, bahagia, dan bangga menjadi bagian dari klub yang hebat dan bersejarah ini. Saya akan mengatakan bahwa Anda merasakan sejarah ini ketika Anda berjalan melalui koridor ini dan saya tidak sabar untuk menjadi bagian darinya juga. Anda menyadari bahwa banyak yang telah dimenangkan di sini dan bahwa klub memiliki sejarah yang hebat. Jadi saya langsung merasakan kekaguman yang kuat untuk klub ini dan, seperti yang saya katakan, saya tidak sabar untuk membenamkan diri dalam kehidupan sehari-hari saya di sini, di Trigoria. Jelas, keinginan saya juga untuk bermain di kompetisi internasional dan Eropa dan kesuksesan yang dicapai klub ini dalam beberapa tahun terakhir sangat memengaruhi keinginan saya untuk menjadi bagian darinya, untuk menjadi bagian dari jalur ini dan arah yang diambil oleh klub. Saya yakin kesuksesan yang diraih Roma di Eropa jelas memiliki pengaruh yang kuat, begitu pula hasil yang diraih di kompetisi nasional. Kedatangan Christensen ini akan menutup pintu bagi Rick Karsdorp di AS Roma. Manajemen Giallorossi memutuskan ingin menjualnya, dan bukan Celik di Mercato musim panas ini. Keputusan penjualan Karsdorp telah dikomunikasikan kepada sang pemain dan dengan agennya. Kontak pertama sedang berlangsung dengan klub Liga Prancis dan juga minat dari klub Arab Saudi. Tito tidak kuat mengurus negosiasi Gianluca Scamacca, Tito beralih ke pemain muda. Seperti dilansir jurnalis Turki, Roma telah menawarkan 5 juta euro untuk Eva Akman. Galatasaray menolak tawaran ini karena dianggap terlalu rendah. Tawaran Roma untuk Eva akan ditolak. Dilaporkan Erdal Boket di Twitter, Giallorossi tertarik dengan gelandang tersebut dan telah mengajukan tawaran 5 juta euro ke klub Turki untuk mencoba merekrut bocah itu. Galatasaray segera menolak tawaran tersebut, menganggapnya terlalu rendah untuk membiarkan pemain mereka pergi. Akman telah terlibat dalam transfer Nicolo Zaniolo, yang berlangsung pada bulan Februari. Klubnya sebenarnya berkomitmen untuk memberikan prioritas kepada Roma jika tertarik padanya. Agen Futsal dia perlu kontinuitas. Daniel Fuzato menghabiskan 4 tahun di Roma. Kala itu dia datang pada usia sangat muda, tiba sebagai kiper ketiga, kemudian dipromosikan ke kiper kedua dan untuk waktu yang singkat dia juga sempat menjadi pilihan pertama. Pada satu titik, lebih baik bagi semua orang bahwa dia pindah ke Serie B untuk bermain lebih banyak dan dia melakukannya. Lalu dia menemukan kontinuitas di Ibiza. Sekarang dia menerima Getafe dan akan bermain di La Liga. Menurut Corriere dello Sport, Roma menawarkan pertukaran antara Hejulman dengan Shomurodov. Ante Korik, saya tidak pernah berbicara dengan Mou atau Pinto. Ya, petualangan saya di Roma sudah berakhir atau lebih tepatnya, seperti yang dikatakan fans Roma, liburan, saya sudah berakhir. Dan dalam beberapa tahun terakhir saya tidak bisa menyalahkan mereka, tapi itu adalah keputusan klub, bukan keputusan saya. Ceritanya panjang, tapi saya tidak ingin menjelek-jelekkan siapapun, saya hanya harus mengucapkan terima kasih kepada Roma meski hanya tampil 3 kali. Saya diberi label Modric baru. Anda harus menunjukkan kualitas tertentu di lapangan. Dan dengan Roma, sayangnya, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Untuk memiliki penyesalan, Anda harus bermain. Saya memang pantas mendapatkan lebih banyak ruang di tim, tapi begitulah yang terjadi. Saya harus memberitahu Anda bahwa saya belum sangat beruntung.
Saya mengalami beberapa cedera, saya merasa tidak enak di beberapa tim, seperti selama masa pinjaman saya di Venlo, tetapi saya tidak punya banyak pilihan, Roma memilih tim-tim itu untuk saya. Dan setiap kali saya kembali ke Trigoria, saya berharap bisa mendapat kesempatan. Tapi bukan itu masalahnya. Anda tidak akan mempercayai saya, tetapi saya tidak pernah berbicara dengan Mourinho. Dan saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Thiago Pinto. Kalau dipikir-pikir, aneh, pemain di bawah kontrak yang tidak berbicara dengan pelatih dan direktur olahraga. Pinto tidak pernah ingin bertemu dengan saya dan itu adalah pilihan yang saya hormati. Saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang negatif, tetapi itu adalah waktu yang sulit. Diberitahu bahwa saya tidak bisa masuk melalui pintu masuk utama tetapi menggunakan gerbang belakang, yaitu tidak membuat Anda merasa seperti pesepak bola, Anda merasa seperti seseorang yang telah menciptakan masalah bagi klub tetapi saya tidak pernah membuatnya. Saya tidak tahu mengapa kemarahan semacam ini terhadap saya, tetapi saya tidak akan pernah mengatakan hal negatif tentang klub dan para penggemar. Bagaimana menurut Romanisti pernyataan dari Korik? Silahkan tulis di kolom komentar.